orang ketika dalam tanda kutip ya berdusta itu sebenarnya otak kanannya itu lagi kreatif, men-create something otak kanan. Karena memang tugasnya otak kanan adalah otak kreatif. Sebenarnya kalau kita mau berkomunikasi dengan baik, kita bisa lihat mata. Matanya. Maka dia akan menjawab dengan gerakan bola mata. Contoh. Halo Coach. Halo. Apa kabar? Ya, feel good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih? Aku excited banget bisa ketemu Coach Adi di kesempatan ini karena apa ya, dengan background Coach Adi yang Masya Allah banyak. Agak nggak enak nih kalau udah dipuji-puji gini, takutnya dijatuhin setelah itu ya. Kayak di acara-acara TV tuh udah dipuji dibanting deh. Enggak, bukan Oh, roasting, ya? bukan roasting. Oh, bukan roasting ya udah. Ya, jadi Roasting kebetulan ya kebetulan sih. Alhamdulillah aku juga alumni ilmu komunikasi dan aku juga ingat banget salah satu mata kuliah yang dipelajari itu ada mata kuliah psikologi komunikasi. Keren. Psikologi komunikasi. Jadi mungkin membahas komunikasi dari sudut pandang psikologi. Dosennya psikolog juga berarti ya? Lupa ya. Kayak gile lu udah lupain dosen nih. Dosa lu. Pasti ada background, tapi bukan dari psikologi, pasti ada bidang ilmu jiwa spesialisasinya. Ya, betul. Yang bagus nih belajar ilmu jiwa. Ya, tapi sayangnya aku merasa menyesal karena waktu itu kurang mendalami atau memahami si mata kuliah ini. Entah itu mungkin dosennya yang juga kurang sibuk gitu ya, sibuk jadi kurang berinteraksi, kurang ada ruang untuk berdialog, padahal menurutku berapa SKS tuh? Paling 2 atau 4 gitu. Sedikit, tapi menurutku ini adalah suatu ilmu yang menarik gitu karena di psikologi komunikasi ini juga mungkin salah satunya berhubungan dengan komunikasi nonverbal. Ya kan? Ya, nonverbal yang gimana itu sebenarnya kalau bahasa tubuh adalah bahasa yang paling jujur. Bener nggak sih, Coach? Genuine banget. Ya, betul. Kita bisa lihat itu nanti. Nah, ya, betul. Pertanyaanku, salah satunya dari si bahasa tubuh yang paling jujur ini, itu gimana cara lihat orang tuh bener-bener bohong atau enggak gitu loh dari bahasa tubuh. Terutama mungkin apakah ada anggota tubuh tertentu yang bisa kita lihat, oh ini orang beneran bohong atau enggak. Buat teman-teman yang punya pertanyaan sama, sebelum saya jawab saya pengen balik bertanya. Jangan-jangan teman-teman orang yang sering dibohongin ya. Kasian banget. Aduh, ya banyak istighfar kita memang harus ya, hidup di dunia itu banyak istighfar supaya diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Jadi memang genuine itu di nonverbalnya. Karena memang namanya tubuh itu pertama Allah udah ciptakan secara sempurna ya. Dari mulai ujung rambut kepala sampai ujung kaki itu sempurna banget, saling terhubung tuh, saraf-saraf dan sebagainya. Jadi kalau mau lihat yang genuine ya dari gestur, gerakan tubuh gitu. Orang bahagia bener bahagia kah? Orang sedih bener-bener sedih kah? Itu bisa dilihat dari gerakan tubuh atau mimik, bahkan ada ilmu khusus tuh mimik ya. Itu satu garis dari garis mata aja itu memberikan makna gitu. Nah, kalau masalah bohong dan tidak dibohongi, ini juga nanti bisa dilihat tuh di televisi ya. Di televisi udah jarang banget, itu orang zaman dulu televisi ya. Di mana? Di layar-layar monitor HP kali ya. Kalau televisi kan orang zaman dulu tuh, betul nggak sih penonton? Ini orang tua banget ya televisi, jarang ditonton. Di kos nggak ada TV ya? Nggak ada. Nontonnya YouTube. Di sini juga ada YouTube loh. YouTube tuh sebenarnya orang jualan gudeg. YouTube. Kita kalau di Jogja yang terkenal Yujum. Yujum ya. Dulu saya punya favorit. Sebentar. Lu ngapain kecil-kecil? Mati timernya. Lihat timernya mati. Biar nanti ada yang ngode. Iya. Maksudnya itu kenapa ini ya? Green screen jadi apa tuh namanya, screen saver. Atau kamu ini aja deh. Iya sih. Oh, di situ ya wes. Gue jadi distract. Ya udah nanti kayak kode aja sih. Kode di situ bisa udah berapa menit ya? Kode aja kayak tadi aku. Ini nganceng-nganceng ke situ. Sorry guys. Sampai mana tadi tah? Gimana? Orang-orang di layar di YouTube. Oh iya. Udah mulai lagi ya? Lanjut aja. Maksud saya tuh dengan saya melihat itu, saya jadi nggak usah ngelatur kemana-mana eta gitu. Kalau tahu dia tuh udah tinggal 1 menit, ya belum sampai ke inti gitu.
katanya ngatur kawan-kawan. Atau pegang di depanmu aja, kamu ngecek apa setting ini ya layarnya. Jangan digelapin setelah 10 menit. 10 menit, tolong setting. Dari tadi udah nggak ini. Ini kacang-kacang lewat ya gitu. Ya tahu nggak? Aku tadi ini. Ngopi aja dia. Iya 5 menit ya, 4 menit. Lanjut ini berarti. Oke deh lanjut ya lanjut. Materi tadi nanti. Dari YouTube. Oh dari YouTube. Televisi yang tadinya televisi apa? Bohongan gitu tadi tentang kebohongan. Kemudian aku sebenarnya pengen kalau nanti bisa dicek tentang gerakan wajah itu dari orang yang ngomong di TV gitu maksudnya. Tadi jadi kebanyakan kok TV sih kata-kata gue maksudnya di layar kaca atau di layar apa sih zaman sekarang ngomongnya di medsos kali ya lebih kekinian kali ya. Medsos. Di media sosial gitu. Dia sebenarnya benar-benar bahagia atau nggak bahagia gitu kan bisa dipublikasi. Konten dikali konten-konten gitu. Kok ke TV ya Allah? Kalau di rumah nggak? Udah 10 tahun saya nggak punya TV. Lanjut aja tuh gimana Kak kita mau? Ya coba yuk lanjut aja yuk. Bismillah. Ya, jadi dengan non-verbal language, gerakan tubuh, wajah terutama itu sangat bisa dilihat. Kalau kita tahu ilmunya, gimana seseorang itu dalam kondisi state perasaan sedihkah, bahagiakah, atau berdusta. Atau kalau aku sebenarnya nggak pengen ngomong berdusta sih, meng-create something that there is no in his mind or her mind gitu. Jadi sebenarnya gini teman-teman, bahwa tubuh tadi sudah diciptakan oleh Allah dengan begitu sempurna, gitu. Otak ini adalah hasil karya yang luar biasa, ciptaan luar biasa ya. Karena dia terhubung dengan namanya saraf mata. Nah, orang ketika dalam tanda kutip ya berdusta itu sebenarnya otak kanannya itu lagi kreatif, meng-create something otak kanan. Karena memang tugasnya otak kanan adalah otak kreatif. Dia akan menciptakan sebuah gambar atau data di dalam otak kanan itu. Nah, karena yang diakses adalah otak kanan, maka gerakan bola matanya ke kanan gitu. So sebenarnya kalau kita mau berkomunikasi dengan baik, kita bisa lihat matanya walaupun nggak terus-terusan ya nanti jadi gimana gitu udah dilihat terus-terusan kenapa tuh lihat mata saya oh enggak kacamatanya bagus gitu memang harus seamless gitu ketika kita bertanya aja gitu maka dia akan menjawab dengan gerakan bola mata contoh begini Anggita punya teman janjian nih jam 3 ternyata jam 3:30 ditunggu belum datang nggak ada kabar ditanya kemana aja udah ditunggu pas datang lihat gerakan bola matanya. Kalau dia gerakan bola mata ke kanan, bola mata si hitamnya ini ke kanan, ke arah kanan, berarti dia sedang meng-create something di dalam otaknya. Bisa jadi dia akan menjawab sesuatu yang tidak terjadi. Dalam kata orang bilang, dusta. Kalau saya tidak ingin mengatakan dusta, ya dia tidak mengatakan apa yang sebenarnya sih sebenarnya terjadi gitu. Nah itu dari gerakan bola mata, itu tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Kita bisa coba. Nah, kan kita punya training nih, punya training untuk komunikasi. Kalau nanti berminat kita bisa bedah tuh sedetail mungkin gimana. Bahkan real case di saat training tuh, oh iya ya kita kan belajar langsung. Jadi kita terlatih. Oh ini lagi create something. Oh ini sedang recall something. Jadi create something or recall something. For example ketika aku tanya, kamu kalau cowok idamanmu kayak apa sih? Gitu misalnya. Kalau you ke arah kiri berarti udah punya tuh cowok idamannya kayak gini gambarannya udah ada tipe cowok idaman atau mungkin sedang meng-create mantan atau mencetakkan mantan yang ada di situ gitu ya. Karena kalau ke kiri tuh yang udah ada tersimpan gitu tapi Hmm. kalau ke kanan, wah ini mungkin belum ada. Jadi dia sedang bayangkan, oh kayaknya dia berjenggot gitu ya, bertopi pet kayak aku gitu kan. Berarti si apa ya, bola mata atau Betul. mata yang kita lihat dari lawan bicara itu Betul. sangat-sangat tidak terbantahkan. Kita Betul. bisa melihat benar-benar apakah orang ini berbohong atau tidak. Mungkin kalau tadi Coach Adi membahasakannya sedang memikirkan sesuatu, bukan berarti dia bohong gitu. Create something. Create something. Kan tetapi ada kondisional yang lain adalah kalau dia kidal kebalikan. Itu dia khusus tuh. Aduh, disepil deh. Nanti kalau buat training masuk tuh yang kidal berarti kebalikannya begitu. Hatta orang buta. Hah? Bisa juga? Bisa. Orang buta juga begitu. Dia bola matanya kan.
Kecuali nggak ada bola matanya, kecuali iya. si temannya itu siapa tuh yang ada di TV materi tutup bajak laut. Oh. SpongeBob SquarePants. Nah, itu kan. Ayo ready kid kan itu bajak laut tuh ditutup mata nggak bisa kita lihat. Lebih ke gerakannya bukan dia melihat ke mana. Iya, kalau dia begitu. Jadi ada kita penelitian bahkan peneliti di UIN loh, dosen UIN yang meneliti itu. Iya kampusmu ya. Aduh kestil. Ketika ada mahasiswa yang maaf tunanetra, kemudian dia disuruh membayangkan sesuatu, ketika yang dia tuh maaf tidak bisa melihatnya di usia tertentu. Tadi berarti dia sudah punya gambar tentang gunung misalkan. Maka dia akan bergerak bola matanya ke kiri, masih ada bola matanya. Karena dia membayangkan suatu benda yang sudah pernah ada. Tapi kalau belum pernah, dia akan ke kanan. Istrimu kayak apa? Kan dia belum punya istri. Ya, dia ke kanan, ngebayangin kayak ke kanan itu gerakan bola matanya ke kanan. Begitu. Tunanetra pun begitu. Karena apa? Allah ciptakan manusia sempurna. Saraf otak nyambung ke mata. Wow. Begitu. Sangat menarik karena ternyata bisa sedetail itu ya, Masya Allahnya. Allah yang menciptakan organ tubuhnya juga dengan berbagai fungsi sedetail itu. Kemudian dari segi komunikasi juga entah itu mungkin akan sangat berguna di dunia bisnis, di dunia organisasi. Orang tua ke anak. Orang tua ke anak itu juga penting banget sih karena calon menantu sama mertua, mertua gitu kan. Ya, sama calon pasangan juga gitu. Kalau kita mau bahas sesuatu kayak ke kanan atau ke kiri lihatnya. Betul, itu yang baru lagi PDKT harus tahu ilmu ini. Ya, jadi kalau mau deep talk harus ngomong langsung, ketemu langsung ya, biar kita tahu ini orang bohong atau enggak. Kalau gestur misalkan diseri garuk-garuk itu bisa dipabrikasi. Bisa nanti kapan-kapan kita ngobrol lebih panjang ya. Wah, ini beneran saya sangat tertarik juga sih, sangat tertarik dan kayaknya butuh waktu berjam-jam, mungkin bisa ada workshop berhari-hari juga ya untuk bisa membahas ini karena mungkin akan banyak sekali orang-orang yang sekalian curhat, sekalian ini kasusku seperti ini, tolong dong gimana caranya sehingga dia kayak tidak mudah dibohongi lagi. Ayolah kita bikin acaranya, yuk siap. Siap coach, mari kita bersinergi dan membantu orang-orang yang sering dibohongi. Itu. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Bye.